Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita patut bersyukur karena Allah begitu baik buat kita semua. Walaupun kita kembali beribadah secara online pada kesempatan ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana satu dan dua orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Kita lebih daripada satu dua orang dan saya percaya Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, masuk dalam saat teduh. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang telah lewat. Terima kasih Tuhan. Nas firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Sungguh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Sungguh benar ini kerinduan kami Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang telah lewat buat kami pribadi, lepas pribadi. Kami percaya Engkau begitu baik dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mengaku dosa, perbuatan, perkataan, iri hati Tuhan. Bahkan sesuatu yang benar kami tidak lakukan, kami berdosa Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun. Jauh lebih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajar kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Terima kasih Tuhan, bertatalah dalam ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak jemaat Tuhan, kita masih menyambung pujian kita. Bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 124. Penawar di Gilead. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela? Tiada kata tabibnya. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan beri sembuh. Ayat yang kedua. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi saleh yang lemahlah Dia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan beri sembuh. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan membacakan ayat ini silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat Tuhan dan Singer akan baca ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu.
Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Sungguh kita diberi kuasa oleh Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dan jika Dia berserta kita, siapakah yang menjadi lawan? Mari kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Nah, sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Kami pakai kuasa Pakai kuasa dari Raja Mulia. Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lawanku. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya.
Kita percaya walaupun di saat-saat kita melewati lembah kelam, masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap setia buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Sungguh Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Sungguh Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Pada hambanya Bapak Pendeta Yance Februar PDK menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah yang telah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, namun bangkit dari kematian, memberi jaminan kepada kami untuk kehidupan kekal di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur karena pimpinan dan penyertaan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu bagi kami semua, kami ada sampai hari ini untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih dalam kesempatan ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami,
memampukan kami untuk memahami setiap bagian firman-Mu, sehingga kami dapat memahami dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sudah memberkati hidup kita, Allah yang sudah menolong, Allah yang sudah memberikan berkat-berkat yang cukup bagi setiap kita. Bahkan penyertaan Tuhan sampai hari ini, perlindungan Tuhan sampai hari ini sungguh nyata di dalam kehidupan kita hari ke hari. Allah adalah sumber perlindungan kita. Oleh karena tangan Allah yang kuatlah kita boleh ada sampai hari ini. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita yang kita jalani keseharian, begitu banyak warna kehidupan. Terkadang kita mengalami sukacita, terkadang kita mengalami duka cita. Ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis. Semua perjalanan hidup kita dilihat oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita dipantau oleh Tuhan. Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan memandang kepada kita. Dan Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa demi peristiwa yang terkadang terjadi di sekitar kita, terkadang Tuhan izinkan bagi kita untuk mengalami kecemasan. Kita mengalami keraguan untuk memandang hari esok. Seperti apa rancangan Tuhan bagi kita, yang terkadang membuat kita, manusia kita, merasa khawatir, mengalami ketakutan, bahkan kecenderungan kita akhirnya tidak bisa memandang hari esok seperti Tuhan memandang bahwa hari esok setiap anak-anak Tuhan selalu baik adanya. Bahkan karena ketakutan itu terkadang kita menjalani hari-hari tanpa menghasilkan buah yang berarti bagi hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Dia mensyukuri atas anugerah Tuhan. Ia mensyukuri atas kasih setia Tuhan. Ia mensyukuri atas segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 90 ini secara khusus ayat 12. Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa sadar bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, yang terkadang dipenuhi dengan kesulitan, yang terkadang dipenuhi dengan kegentaran, yang terkadang dipenuhi dengan penderitaan demi penderitaan. Tetapi dalam bahagian ini Musa meminta agar Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan di dalam hidupnya sehingga ia dapat mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Musa menulis Mazmur ini di penghujung usia lanjutnya, kurang lebih 120 tahun. Ia bersyukur bahwa semua karena anugerah Tuhan. Dalam hal ini Musa menyampaikan bahwa hidup yang diberikan kepadanya semua oleh karena perlindungan Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita belajar dari Mazmur 90, ada 3 hal yang perlu kita renungkan berkenaan dengan anugerah Tuhan dalam kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan memberi kehidupan. Di ayat 3 sampai ayat yang ke-6, kalau kita mencermati bahagian ini, Musa menyadari bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan menentukan usia manusia. Bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia. Bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Tuhan
yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam bagian ini manusia dibandingkan dengan kekekalan Allah. Pemazmur mulai menyadari, bahkan ia menyebut sebagai sebuah keyakinannya akan kekekalan Allah. Tuhan bersifat kekal, sementara manusia bersifat fana. Tuhan tidak terikat dengan waktu, sedangkan manusia terikat dengan waktu. Tuhan ada dari kekekalan sampai kekekalan, sedangkan manusia dalam bagian ini diibaratkan seperti rumput yang hidupnya singkat. Gaya bahasa kiasan pada bagian ini bukan hanya menonjolkan betapa singkatnya hidup manusia, betapa rapuhnya hidup manusia. Bagian ini juga menyatakan bahwa ketergantungan manusia kepada Allah yang kekal, bahwa manusia harusnya bergantung kepada pribadi yang tidak terbatas, yaitu Allah yang adalah kekal adanya. Hidup manusia ada di tangan Allah dan Allah yang memberi kehidupan kepada manusia. Itulah sebabnya ketika kita menjalani kehidupan ini, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Semua yang kita alami, semua yang terjadi dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan. Di hadapan Allah kita adalah manusia yang fana. Di hadapan Allah kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi di dalam kefanaan dan keterbatasan itu, Allah benar-benar mengasihi kita. Ia memberikan anugerah terbesar, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, memberi jaminan keselamatan bagi kita, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa surga kekal adalah milik setiap anak-anaknya. Bersyukurlah karena kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah, yang diizinkan Allah untuk menikmati kehidupan dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, dalam bahagian ini, oleh karena semua adalah anugerah Tuhan dinyatakan dengan memberi pengampunan. Pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, ketika kita membaca dan mengamati serta merenungkan bahagian ini, di mana Musa sangat menyadari bahwa dalam kefanaannya betapa sering ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sering terjadi hal-hal dalam diri Musa. Ia mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, ia mengalami hal-hal yang tidak seperti yang dirancangkan. Yang terkadang mengeluh kepada Tuhan, yang terkadang marah kepada Tuhan, yang terkadang juga menyalahkan orang lain. Sama dengan kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, kita mengeluh, kita mencari orang yang dapat disalahkan. Yang utama adalah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, hendaknya kita introspeksi diri, siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menghakimi orang lain, bukan memutuskan dan menetapkan bahwa peristiwa kesulitan ini oleh karena orang lain. Kesulitan kita tidak semuanya disebabkan oleh orang lain. Penderitaan kita, apa yang kita alami yang menurut kita adalah hal-hal yang menyulitkan, yang membuat kita menderita bukan karena orang lain, tapi pada umumnya oleh karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu dalam segala kesulitan, langkah awal adalah introspeksi diri di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, hendaknya kita belajar
dengan mengendalikan emosi kita. Tidak bersungut-sungut, bahkan tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita mulai bersungut-sungut, tidak ada kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Saat kita mulai bersungut-sungut, sebenarnya kita telah membuka pintu bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita, untuk menggocok hidup kita, untuk memandang segala sesuatu dengan apa yang bisa kita lihat secara jasmani. Bahkan rohani kita, iman kita dibutakan oleh iblis, sehingga kita tidak bisa memandang kebaikan Tuhan. Dan ketika kita tidak bisa memandang kebaikan Tuhan, maka kita tidak bisa bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Coba kita kalau pernah mengalami yang namanya marah. Sesudah kita marah, hati kita menjadi rusak. Suasana hati kita menjadi galau. Suasana hati kita menjadi rusak. Ketika suasana hati kita menjadi rusak, akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang yang dalam rumah, dengan rekan kerja kita, dengan saudara-saudara kita dalam persekutuan. Karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, dalam bahagian ini, hendaklah kita bisa mengucap syukur, sebab dengan mengucap syukur kita menolak serangan iblis untuk menggocok hidup kita. Walaupun dalam kesulitan secara manusia memang sukar untuk mengucap syukur, tapi paculah diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Kita adalah manusia yang berdosa, pribadi-pribadi yang layak dihukum oleh Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena di pemandangan Tuhan, Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan sikapnya yang lepas kendali di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa tetap bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan dia untuk memimpin bangsa Israel, mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi oleh karena anugerah Tuhan, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Kita hidup sampai hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab rancangan Tuhan senantiasa baik dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita renungkan dalam bahagian ini, bahwa semua oleh karena anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberi jaminan kepada kita. Pada ayat 13 sampai ayat 17, dalam bahagian ini menceritakan tentang tekad Musa di sisa hidupnya, di usia lanjut. Dia ingin mengisi dengan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya, dan dia wujud nyatakan melalui perbuatan-perbuatannya, melalui praktek hidupnya sehari-hari, sehingga melalui perbuatannya menunjukkan bahwa ia memuliakan Tuhan dan orang lain juga diberkati sehingga memuliakan Tuhan. Kita bertindak untuk mencari dan menyatakan kebaikan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus dan tidak menerima di juru selamat, maka kebaikan kita adalah sia-sia. Tetapi setiap orang yang sudah percaya serta menerima Kristus, yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus, Tuhan memerintahkan agar dalam hidup kita, supaya kita menaburkan kebaikan bagi semua orang, menjadi berkat bagi semua orang. Dalam bahagian ini pemazmur ingin supaya Allah memberikan kepada bangsanya
sebuah kebahagiaan yang seimbang dengan penderitaan yang mereka alami karena murka Tuhan. Allah memberi jaminan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bahwa Ia akan menjadi Allah umat Israel, bahwa Ia akan peduli kepada mereka, bahwa Ia akan menyertai mereka, dan penyertaan Tuhan diwujud nyatakan, pemeliharaan Tuhan diwujud nyatakan, perlindungan Tuhan diwujud nyatakan kepada mereka, dan bahkan kepada kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Allah berjanji akan menyertai kita. Karena itu dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap persoalan hidup, masalah hidup, bahkan pada masa kini dalam kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia berjanji akan menyertai kita, memelihara kita. Karena itu tetaplah berpengharapan dan hidup di dalam optimis bahwa Allah memandang kita, melihat kita, Ia menjaga, melindungi kita. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Situasi sulit apapun, Yesus Kristus tetap menyertai kita. Kita hidup sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan dalam kesempatan ini kita kembali diingatkan bahwa Allah sumber perlindungan kita, dan kita hidup, kita ada semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, ini kami, orang-orang yang patut dimurkai oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Orang-orang yang patut untuk dihukum oleh karena banyaknya dosa-dosa kami, bahkan kami tidak layak untuk menjadi hamba-Mu. Namun oleh karena anugerah-Mu, kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Ajar kami untuk terus bersyukur atas kehidupan yang Engkau beri kepada kami. Ajar kami untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengimani bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami akan terus menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap beraktivitas dalam pembatasan kegiatan sehari-hari dan tetap terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mengaminkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari kemenangan iman nomor 116 dari sumber kesembuhan. Kesembuhan, lihatlah darah indah yang ngalir dari Golgota. Sana Yesus matilah. Ku mau masuk sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku. Sumber
sumber kesembuhan yang terindah. Terpujilah nama-Mu. Kita masuk dalam doa syafaat dan persembahannya akan dipimpin oleh Bu Pendeta Suryati Udau. Kami persilakan. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat kita, saya akan membacakan nama-nama dari jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan, dan saya akan mendoakan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran: Bapak Sutiono SE, Ibu Sulam Laing, Ibu Esther Yohana Adam, Andre Limawan, Martinus Lion ST, Yona Justin Yus, Sugiarto Samsul, Farida, Raymond Julian, Sudirman, Martina Pangeran, Henry Carlo ST, Corli Nangang, Vera Desti Yulita, Andra Christian Felix. Dan yang berulang tahun pernikahan: Bapak Yohanes dan Ibu Yeni Kristiani, Bapak Soleman Sawen dan Ibu Marlinda Surang, Bapak Wesley Edward dan Ibu Helsri Ordiana. Selamat ulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah yang sangat baik, Allah yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah-Mu yang selalu kami rasakan, yang selalu kami nikmati di sepanjang kehidupan ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Hamba berdoa, sebagaimana Engkau telah memberkati dan memelihara perjalanan kehidupan hamba-hamba-Mu ini di dalam menjalani kehidupan ini, biarlah Tuhan juga akan berkenan memberkati mereka, menolong mereka, menyertai mereka di dalam menjalani kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Kami sadar bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan ini, namun kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus menopang, menyertai di dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Bapak Billy Joni, Elpina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sutopo, Iden Usan, Mesri Tinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Erni Pawa, dan Bapak Bastian. Hamba mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka yang ada di dalam penderitaan, yang ada di dalam pergumulan dengan kesehatan mereka ini. Hamba meletakkan mereka ke dalam tangan Tuhan seraya memohon pertolongan-Mu atas kehidupan mereka. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menolong dan memulihkan mereka. Itu sebabnya tidak henti-hentinya kami berseru untuk memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang tetap setia mendampingi, memberikan perawatan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, menolong mereka, sehingga dengan kasih yang tulus mereka tetap memberikan pelayanan terbaik kepada saudara-saudara, orang kekasih mereka, orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dipercayakan
untuk melayani di dalam pelayanan penginjilan. Hamba-hambamu yang terus kami dukung di dalam doa dan dana. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Yeremia, Pendeta Wanghiu, Pendeta Trivina, Vikaris Berlin, Pendeta Joni Masdiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur, Luat Iing. Hamba mempertaruhkan kehidupan hamba-hambamu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka di dalam pelayanan. Engkau yang terus melengkapi mereka dengan hikmat dan kuasa yang daripadamu. Selalu mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Bahkan hamba memohon kepadamu, lindungi mereka dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk lembaga pelayanan gereja. Berdoa untuk badan pengurus pusat yang ada di Jakarta, badan pengurus wilayah yang ada di Tanjung Selor, badan pengurus daerah Tata Tinun yang ada di Tarakan, bahkan badan pengurus Jemaat Siloam Tarakan ini. Hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati hamba-hambamu ini di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga namamu saja yang dipermuliakan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kuasa, sehingga dapat melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini. Kami sadar bahwa hari ini kami diperhadapkan dengan kondisi-kondisi sulit. Namun kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang sulit Allah kerjakan. Tidak ada yang sukar bagimu untuk mengerjakan, memulihkan bangsa ini. Untuk menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera yang daripadamu. Berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat, sehingga dengan hikmat yang daripadamu dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab. Bahkan di dalam mengambil keputusan, hikmat yang daripadamu lah yang boleh menolong mereka. Kami berdoa secara khusus untuk kota Tarakan ini di mana kami berada. Biarlah Tuhan sungguh memberkati kota Tarakan ini. Tuhan yang memulihkan kota Tarakan ini. Engkau memberkati seluruh masyarakat yang hidup di kota Tarakan ini. Sehingga kami boleh menikmati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan itu baik untuk kami. Secara khusus kami berdoa untuk para dokter medis yang menangani pasien yang ada di dalam keadaan sakit. Mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk pelayanan kemanusiaan. Namun kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami manusia yang lemah. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya hamba memohon pertolongan-Mu. Berkenanlah Engkau menolong, melindungi, bahkan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Hanya atas seizin-Mu lah bangsa ini, kota Tarakan ini dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena kami juga telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hamba percaya bahwa Engkau sumber berkat akan senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, mencukupkan apa yang diperlukan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua tentunya rindu bangsa Indonesia dilawat Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan sehingga pandemi ini akan segera berlalu dari bangsa kita tercinta. Mari kita nyanyikan pujian dengan sikap doa, kita katakan, pulihkanlah
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Bersujud, rendahkan diri. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa
Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Di dalam anugerah-Mu kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah dari awal hingga selesai berjalan dengan baik. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali, masuk dalam saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.